وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada di semua para pirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini, sedikit kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang menyebabkan orang itu menjadi riddah, menjadi murtad. Saya bahas ini hadirin ya, supaya jangan kita mempermainkan ya ucapan-ucapan. Karena saya nonton video hadirin ya, ada seorang kiai yang memang bercanda ya. Cuma saya kurang setuju kalau hal-hal yang seperti itu dibikin menjadi candaan ya. Karena ini adalah masalah yang serius masalahnya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa beliau murtad, enggak ya. Cuma kayaknya perlu ya, jangan dijadikan sesuatu yang sifatnya menyebabkan orang itu menjadi murtad kemudian jadi bahan candaan gitu, dibikin menjadi bahan tertawaan dan sebagainya ya. Ada seorang kiai cerita sambil bercanda lah gitu. Beliau punya teman yang Katolik dan sangat beliau itu sangat menyanjung gitu orang-orang yang Katolik dari segi akhlaknya. Ya mungkin bisa jadi karena pengalaman beliau itu mungkin seperti itu ya. Beliau punya teman yang Katolik, kemudian suatu saat temannya itu datang, dan waktu datangnya itu sudah mu'alaf atau sudah masuk Islam. Dan temannya yang Katolik itu mengatakan, alhamdulillah saya sekarang sudah mu'alaf. Oh berarti sekarang Islam ya? Iyalah saya sudah Muslim. Kemudian beliau mengatakan dengan bercanda ya, ini yang saya kurang setuju ya. Nah, dengan bercanda mengatakan, oh malah udah bagus-bagus Katolik kok malah pindah ke Islam. Ini ungkapan ini diungkapkan secara bercanda, tapi sebenarnya kalau menurut saya ya sebaiknya jangan diucapkan kata-kata yang seperti itu walaupun itu bercanda. Ya mungkin tetap beliau tidak ridha gitu ya, yang namanya kekafiran. Cuma ungkapan-ungkapan yang seperti itu ada kesannya ya, ada kesannya seolah-olah kita itu senang terhadap kekufuran seseorang. Gara-gara umat Islam ini banyak yang dianggap bahwa akhlaknya tidak baik. Sebenarnya ya, kalau ada orang yang memiliki akhlak yang kurang baik, jangan disandarkan, jangan dinisbahkan, dihubungkan dengan Islamnya. Karena Islam itu Masya Allah, Islam itu ya seperti yang kita ketahui adik-adik semua adalah, selain tauhid itu, nomor wahid itu adalah tauhid. Setelah itu baru akhlak. Rasulullah kan diutus kan begitu katanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebaiknya kalau ada orang yang tidak berakhlak, jangan dikaitkan itu dengan Islam. Karena Islam sendiri itu adalah sangat menekankan terhadap akhlak. Sampai Rasulullah dipuji, innaka la'ala khuluqin azim. Karena konsekuensinya, ya, kenapa saya mengatakan sebaiknya jangan dibikin jadi bahan candaan tadi itu, atau diungkapkan walaupun itu dalam bentuk tidak serius atau bercanda. Nah, di sini di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan ya, bahwa di antara hal-hal yang menyebabkan orang itu menjadi murtad itu, keluar dari Islam itu, ada antaranya adalah wakar ridha bil kufri. Ridha senang terhadap kekafiran orang.
ridho, senang terhadap kekafiran orang. Makanya saya juga tidak setuju. Pernah dulu saya dengar ada orang mengatakan, saya lebih cenderung, lebih senang itu Rocky Gerung itu masih tetap dalam keadaan non-muslim dibandingkan dengan muslim katanya. Kenapa? Kalau dia sudah muslim, maka nanti yang senang kepada Rocky Gerung itu hanya yang muslim saja. Artinya pemikiran-pemikirannya itu nanti dinikmati oleh orang-orang Islam saja. Nah, nanti yang non-muslim menjadi benci, katanya itu. Saya kira ungkapan-ungkapan seperti ini itu perlu dipertimbangkan matang-matang dulu baru dikeluarkan. Kenapa? Karena konsekuensinya ucapan ini ya, seolah-olah itu adalah ar-ridha bil kufri. Seolah-olah orang itu adalah senang, artinya setuju tentang kekafiran. Sama dengan ungkapan tadi itu. Nah, malah udah bagus-bagus Katolik malah masuk Islam. Ini kesannya gitu ya. Kesannya itu seolah-olah ya lebih senang temannya itu masih non muslim. Karena ya, dianggap itu non muslim ya, kayak Katolik tadi itu akhlaknya bagus, pola pikirnya bagus. Banyak juga umat Islam yang pola pikirnya, tutur katanya, akhlaknya bagus. Dan sekali lagi ya, jadi sebaiknya jangan dikaitkan gitu akhlak yang tidak baik itu dengan Islam. Walaupun ya karena memang mayoritas di Indonesia ini umat Islam, ya umat Islam lah yang mungkin yang beragama Islam lah yang paling baik, yang dianggap akhlaknya tidak baik gitu ya, karena memang mereka lah yang paling banyak. Ini ar-ridha bil kufri, ridho terhadap kekufuran seorang itu. Artinya kita senang orang kafir itu udah masuk di sini dalam kitab Fathul Mu'in itu dalam kategori ridha. Orang udah keluar dari agama Islam. Kita senang ada teman kita, na'udzubillahi min dzalik, senang teman kita kafir misalnya, udah tetap pada kamu dalam keadaan kafir misalnya kayak gitu. Dan memang dari hati kita bukan hanya sekedar ucapan ya, hati kita itu ya senang orang itu dalam keadaan kekafirannya, na'udzubillahi min dzalik, itu masuk dalam kategori ridha itu. Nah, di sini dicontohkan ka'angqala. Misalnya seperti dia berkata, limam talaba minhu, kepada orang yang meminta kepadanya talqinal Islam, untuk menuntun dia masuk Islam. Ada orang lain non muslim minta kepada kita misalnya, ayo tolong talqin saya, tuntun saya, ajarkan saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata non muslim itu kepada kita, kemudian mengatakan isbir sa'atan, sabar sebentar aja, payak buru fil kafir langsung seketika itu. Tuh, coba bayangkan itu, payak buru kafir langsung. Kenapa? Lah karena ini ada unsur tadinya itu, ar-ridha bil kufrinya, ada unsur kita masih senang atau menginginkan dia itu tetap dalam keadaan kekafiran. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ya, kayaknya atau kesannya ya, beliau itu lebih mengutamakan akhlak daripada iman atau tauhid. Sekali lagi tidak ada itu. Akhlak tidak akan bermanfaat nanti di hadapan Allah di akhirat tanpa adanya iman, tanpa adanya tauhid. Syarat utama segala sesuatu itu, baik itu sosialnya yang baik dan sebagainya, tutur katanya yang baik, syaratnya baru bisa bermanfaat itu kalau ada tauhid. Berarti iman atau tauhid itulah dulu yang paling utama, baru yang lain. Al-Quran sedang mengatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Syarat utamanya itu adalah mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan orang itu hayatan thayyibah,
kehidupan sementara di dunia ini yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan di dunia ini. Syaratnya apa? Mukmin syaratnya. Berarti intinya apa? Keimanan itu, tauhid itu jauh berharga dibandingkan dengan akhlak. Sebejat orang itu, sejelek apapun akhlak orang itu, tapi masih ada tauhidnya, masih ada imannya, besar harapannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan apapun orang itu, akhlaknya luar biasa terhadap sesama manusianya, tapi tidak ada tauhidnya, tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, maka neraka tempatnya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, a'maluhum kasarabin biqi yahsabu zam'anu ma'a. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, a'maluhum, perbuatan mereka itu apa? Kasarabin, bagaikan fata morgana, biqi'atin, di sebuah dataran yang tempat yang datar, kayak padang pasir. Yahsabu zam'anu ma'a, orang-orang yang haus itu melihatnya itu air. Falamma ja'ahu, tatkala datang lam yajidu syai'a, tidak mendapatkan sesuatu. Itulah gambaran orang-orang non-muslim, orang-orang yang kafir, yang tidak ada imannya, yang akhlaknya baik terhadap sesama manusianya, sosialnya luar biasa, tetapi akhlaknya terhadap Allah tidak ada, tauhidnya tidak ada, imannya tidak ada kepada Allah. Maka semuanya, sosialnya, impaknya, sodakohnya itu adalah kasarabin, tak ubahnya bagaikan fata morgana. Nah, ada artinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai salah kaprah kita itu. Saya tetap tidak setuju orang muslim itu memiliki akhlak yang tidak baik. Dan memang Islam itu mengajarkan supaya pemeluknya memiliki akhlak yang baik. Seperti Rasulullah yang membawa Islam ini yang memiliki akhlak yang baik. Tapi jangan sampai ada kesan akhlak yang baik sesama manusia itu lebih penting daripada tauhid. Lebih penting daripada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jangan sampai salah prioritas di antara yang di dalam memahami ajaran Islam ini. Sekali lagi, saya memahami itu adalah sebenarnya sebagai kritik terhadap umat Islam yang memiliki akhlak yang tidak baik. Tapi sekali lagi, jangan sampai ada kesan bahwa akhlak yang baik itu adalah lebih utama daripada tauhid. Sejelek-jelek umat Islam insya Allah akan masuk surga. Tapi sebaik-baik non-muslim di dunia ini terhadap orang lain, tetap itu adalah neraka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, dan na'udzubillah mati dalam badan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law ibtada bi. Andai kata dia berimpak menebus dirinya supaya selamat daripada azab Allah dengan emas sepenuh bumi ini, tidak akan diterima. Ini artinya tauhid itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan segala-galanya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad الذين طغوا في البلاد